kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian penegasan Santo Paulus dari bacaan yang pertama tadi. Dan oleh karena itu, kalian harus selalu siap sedia, seperti yang ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya anak-anakku para calon penerima Krisma yang berbahagia. Sabda Tuhan tadi lebih-lebih ditujukan kepada kalian. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran apa? Dan Yesus menegaskan karena kalian telah memiliki kebenaran itu, maka kalian harus selalu siap sedia. Saya kira firman Allah dari kitab suci pada hari ini itu relevan, mengena untuk kita renungkan bersama pada hari yang berbahagia ini, ketika 143 saudara seiman kita akan menerima sakramen Krisma. Saya yakin, dan itu juga dipertegas dalam ritus penyerahan para calon Krisma tadi, bahwa kalian telah dipersiapkan untuk hari yang penting dalam hidup iman kalian ini, menerima sakramen Krisma sebagai sakramen pendewasaan dalam iman. Seorang yang dewasa dalam iman adalah seorang yang memahami kebenaran imannya, dan karena itu berdasarkan pemahaman akan kebenaran iman itu, kalian akan selalu siap sedia. Dan itulah orang yang dewasa dalam iman. Namun, maafkan saya kalau saya mengungkapkan rasa prihatin saya ketika sekian waktu yang lalu seorang mahasiswa mendatangi saya dan secara jujur berkata, "Bapak Uskup, kami itu anak-anak mahasiswa Katolik seringkali itu menjauhi teman-teman dari gereja lain atau dari agama lain. Mengapa? Karena seringkali mereka bertanya, kamu orang Katolik, inti imannya apa? Dan terus terang Bapak Uskup, kami seringkali bingung bagaimana menjawab. Saya tanya, you sudah terima sakramen Krisma? Oh, sudah lama Bapak Uskup. Loh, bagaimana mungkin orang yang sudah lama menerima sakramen pendewasaan dalam iman tidak tahu inti imannya? Lalu bagaimana bisa menjadi orang yang selalu siap sedia dalam iman
kalau inti imannya sendiri dia tidak tahu? Jadi bagaimana bersiap sedia kalau begitu? Nah, berdasarkan keprihatinan saya itu dan keheranan saya itu, saya minta dia, coba kau ulangi syahadat iman menurut gereja Katolik. Tidak usah yang panjang, yang pendek saja. Kita kan ada 2 rumus syahadah iman kita kan. Ada yang panjang yang disebut syahadah Nisea Konstantinopel, ada yang pendek yang disebut syahadat para rasul, pengakuan iman para rasul. Coba saja yang pendek itu. Dan dia mulai, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan seterusnya sampai akhir. Dan dia melafalkan tidak ada satu kesalahan pun, sempurna. Jadi saya bertambah heran dan bertanya kepadanya, tadi kau berkata kau tidak tahu inti imanmu sebagai orang Katolik. Nah, baru saja kau ucapkan tanpa salah sedikit pun. Lalu dia seakan-akan dengan wajah terbengong-bengong makan, Bapak Uskup, itukah dia? Lalu saya mengatakan, lalu apa lagi? Nah, saya tidak tahu apakah para calon Krisma pada hari ini masih sama dengan mahasiswa tadi atau sudah melebihi mahasiswa tadi, yaitu tahu inti iman kita sebagai orang Katolik. Setiap minggu kita lafalkan syahadat iman kita ini, entah yang pendek atau yang panjang, dan semua hafal mati, ya kan? Tetapi kasus mahasiswa tadi itu menjadi titik tolak. Saya menjadikan inti iman kita itu, pemahaman akan inti iman kita itu sebagai renungan kita, pusat renungan kita pada hari yang berbahagia ini, ketika sabda Tuhan mengatakan kamu sudah memiliki kebenaran iman, dan karena itu harus mampu dan paham siap sedia. Kalau kebenaran iman itu tidak dipahami baik-baik, bagaimana kita bisa bersiap sedia dalam iman itu, ya kan? Oleh karena itulah saya ingin mengundang kita sekalian, khususnya anak-anakku para calon penerima Krisma, untuk secara singkat berpusat pada renungan mengenai inti iman kita sebagai orang Katolik. Saya ambil saja itu rumus pendek, itu syahadah para rasul, pengakuan iman apostolik, yaitu rumus yang pendek. Rumus syahadah iman kita kan terdiri dari 12 pasal, ya. 12 pasal. Dan kalau kita perhatikan baik-baik struktur atau susunan dari 12 pasal itu
Lalu sebetulnya inti iman kita akan kita temukan sederhana sekali. Marilah kita perhatikan baik-baik bahwa 8 pasal yang pertama itu mengenai Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan pasal 9 sampai 12 itu mengenai pihak manusia. Pasal 9 mengenai gereja, lalu pasal 10 mengenai pengampunan dosa, pasal 11 mengenai kebangkitan, dan pasal 12 mengenai kehidupan yang kekal. Nah, mari kita pertama-tama kembali kepada 8 pasal yang pertama. 8 pasal yang pertama itu, pasal 1 mengenai pribadi pertama dalam Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus itu. Bapa, Allah Bapa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu pasal 1. Pasal 2 sampai 7 jadi 6 pasal, berarti setengah dari syahadat iman kita itu mengenai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus, Putra Yesus Kristus. Pasal 8 mengenai pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus itu, Roh Kudus. Jadi sebetulnya inti iman kita itu sederhana sekali. Dalam satu kalimat kita bisa katakan inti iman kita itu adalah aku percaya akan Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu aku percaya akan gereja, pasal 9. Aku percaya akan pengampunan dosa, pasal 10. Aku percaya akan kebangkitan, pasal 11. Aku percaya akan hidup yang kekal, pasal 12. Jadi perhatikan baik-baik, inti iman kita sebagai orang Katolik itu sederhana sekali. Percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya akan gereja yang dalam syahadat panjang, syahadat Konstantinopel, diberi 4 ciri utama. Aku percaya akan gereja yang satu, berikutnya apa? Kudus, Katolik, dan Apostolik. Aku percaya akan gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Tidak ada waktu untuk menjelaskan masing-masing 4 ciri itu. Aku percaya akan pengampunan dosa lewat pembaptisan dan lewat sakramen pengampunan. Dan kalau aku menjadi anggota gereja lewat pembaptisan, dosa saya diampuni, dan karena itu saya akan mengalami kebangkitan seperti Yesus Kristus bangkit dan masuk dalam kehidupan abadi yang berbahagia yang kita sebut surga. Dan itulah sebabnya kita menjadi Katolik, kan? Kita dijanjikan mendapat akan dibangkitkan. Kita akan mati, ya kan? Tidak ada dari kita yang akan hidup abadi di dunia ini. Mengapa? Karena tidak ada yang berwujud itu yang abadi, yang kekal.
apa yang berwujud, apa yang berupa materi, tubuh kita itu akan hancur. Tetapi kita akan hidup terus secara rohani. Kalau kita percaya akan Yesus Kristus, kita akan dibangkitkan dalam kebangkitan Yesus Kristus dan akan memperoleh kebahagiaan abadi yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu, di mana tidak ada lagi ratap tangis, di mana tidak ada lagi perkabungan, di mana tidak ada lagi penderitaan dan lain sebagainya. Yang ada adalah kebahagiaan dekat dengan Allah yang mengasihi kita, yang abadi. Nah, kalau kita sudah memahami inti iman kita itu, lalu memang kita sudah memiliki kebenaran iman dan kita selalu akan siap sedia dalam iman itu. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan mendatangi kita. Maka anak-anakku, khususnya para calon penerima Krisma, moga-moga kalian sungguh sudah memahami inti iman kalian, sehingga kalian layak dan pantas disebut orang Katolik yang dewasa dalam iman. Inti iman kita sekali lagi sangat sederhana. Saya ulangi lagi. Aku percaya akan Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya akan gereja. Aku percaya akan pengampunan dosa. Aku percaya akan kebangkitan. Aku percaya akan hidup yang abadi, yang kekal. Kalau kita memegang dan memahami serta mengamalkan, menghayati dan mengamalkan inti iman kita ini, itulah yang membawa kita menjadi manusia dewasa dalam iman yang selalu siap sedia. Karena semakin kita mendalami inti iman kita ini, semakin kita dapat memahami apa yang sesungguhnya dituntut dari kita oleh Yesus Kristus sendiri. Apa dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, dan kita adalah murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir? Aku telah memberi teladan kepada kamu, maka pergilah dan perbuatlah demikian dalam iman. Teladan apa yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita? Beriman kepada Allah yang mengasihi kita dan mengasihi Dia pula, serta menghayati dan mengamalkan iman itu dalam hubungan dengan sesama. Kasih, mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang diperbuat oleh Yesus Kristus hingga akhir. Yesus Kristus setia hingga akhir. Jadi ternyata semboyan setia hingga akhir bukan hanya semboyan TNI, tetapi Yesus Kristus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk setia seperti Dia hingga akhir dalam iman kepada Allah.
seperti Dia sendiri. Dan kalau seorang beriman seperti ini, mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, dia pantas layak disebut manusia dewasa dalam iman Katolik. Dan saya berharap bahwa ke-143 calon Krisma pada hari ini dari Paroki Rosa Mistika Sudiang adalah orang-orang yang telah memahami imannya, inti imannya, dan siap sedia menghayati dan mengamalkannya seturut teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Mudah-mudahan selanjutnya. Maka marilah kita melanjutkan upacara sakramen Krisma ini dengan penerimaan, dengan liturgi penerimaan sakramen Krisma. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus.